Ya, pada latar belakang dari slide ini ada tulisan dalam bahasa Inggris, Jesus paid it all. Yesus membayar itu semuanya supaya segala apa yang dia bayar dengan kaya menjadi miskin. Dia mempersembahkan semuanya supaya saya dan saudara mempunyai alasan, fondamen, dan mempunyai modal untuk diperkaya oleh dia. Tapi satu perkara saya beritahu, karena dia tinggal di sorga, dia tetap kaya dan tidak berkurang kekayaannya. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan, kalau saya dan saudara mempercayai firman dan dia melakukan ajaib dan berkat, tidak mengurangi kekayaan dan kemuliaan dia. Amin. Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita. Ini loh saudara, prioritas bisa diberikan kalau saya mengenal dia. Itu sebab seseorang yang belum begitu mengenal dia harus mengenalinya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota jemaat, saudara perlu lebih intim mengenal dia. Saudara, dan itulah rahasia saya dan Anda setiap hari mengalami prioritas ilahi di dalam hidup kita. Hanya itu saja, saudara. Saya sudah katakan tadi, tidak ada modal saya, tidak ada potongan saya, tidak ada apa yang saya harus kerjakan lagi ya Tuhan. Engkau harus cuma mengenal dia. Engkau datang merendahkan diri, engkau disucikan dari semua dosamu. Itu dia. Jesus paid it all. That's all. Itu saja yang saudara bisa jadikan satu modal saudara untuk menerima anugerah yang besar dalam hidup saudara. Dan tidak ada yang mustahil. Para kekasih, itulah di dalam ilmu aktuari. Aktuari itu namanya disebut sebagai probabilitas 1. Katakan probabilitas 1. Pasti terjadi. Saudara, yang di dalam bahasa Alkitab dikatakan ya dan amin. Ya dan amin. Ya, nanti saya akan jelaskan dari mana kata ya dan amin ini. Ya saudara. Para kekasih, itu sebab menjadi seorang anak Tuhan, dia hidup bukan dengan meraba-raba kira-kira, aduh aku kejeglong enggak ya. Seperti hidup dalam cuaca yang atau suasana yang gelap, yang hitam. Tetapi dia punya kepastian. Ya, dia punya probabilitas 1, bukan 0. Saudara, itu sebab saya sudah jelaskan, Alkitab ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan dengan kata ya dan amin, saya dan Anda mempunyai ilmu aktuari, yaitu ilmu probabilitas 1, saya pasti diberi. Mungkin tidak yang saya minta, karena yang saya minta kurang bagus. Tetapi pasti, katakan tetapi pasti, yang dia mau. Sebab itu yang terbagus bagi saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, nah saya masuk pada kata epagelia. Janji atau promise itu namanya epagelia dalam Alkitab bahasa Greka, dari kata epi di atas dan agelo, yaitu panggilan untuk menerima janji. Janji yang apa? Janji yang menjadi akar katanya di atas ini, yaitu epagelma. Katakan epagelma. Saudara, epagelma adalah janji yang sudah terbukti, diberikan, jadi nyata, bukan sekedar janji, tapi sudah diberikan. Nah, dari kata epagelma, lalu turun kata epagelia, yaitu panggilan dari atas, dari sorga, untuk saya percaya kepadanya, saudara percaya kepadanya, dan datang kepadanya untuk menerima epagelma yang sudah terbukti dari perjanjian lama. Saudara, diberikan kepada saudara sampai pada hari kedatangan Tuhan. Di dalam hidup saudara, saudara mengalami epagelia karena sudah terbukti ada epagelma. Sudah terbukti.
Berapa lama sih saudara menunggu jawaban doa? Di perjanjian lama Bapak Abraham menunggunya sekitar 70-an tahun. 75 tahun. Sudah 75 tahun menunggu. Umur saya saja belum 75. Tetapi dia menunggu 75. Itu epagilma. Dia setelah menunggu sekian lama dapat. Apa yang dijanjikan dapat. Itu sebab kita di perjanjian baru, katakan saya di perjanjian baru, di gereja akhir, saya pasti mendapat. Karena bukti terlalu banyak. Bukti terlalu banyak. Saya ada pada prioritas untuk menerima salah satu bukti itu. Amin. Para kekasih, itu sebab saya akan maju bersama dengan Anda. Perhatikan berikut ini. Jadi hanya suatu janji yang sudah terbukti nyata. Sekarang saya dan saudara datang sowan kepada Tuhan dalam ibadah pagi ini. Dan dimanapun saudara mendengar, dan kapan saja saudara meretrieve dan menarik khotbah saya dari YouTube, saya beritahu dengan jelas bahwa pada saat itu juga adalah saat di mana Allah bisa bekerja dalam hidup saudara. Dia tidak terbatas dengan batas waktu, wilayah, zona, keadaan, bahasa, regional, ataupun semua keadaan yang berbeda di seluruh dunia. Saya tidak bisa bayangkan betapa beragamnya, jutaan, miliaran variasi keadaan seluruh dunia. Saudara. Tetapi semua katakan tetapi probabilitas saya satu pasti beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Kenapa? Sumbernya, katakan sumbernya adalah Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan menyerahkan nyawanya supaya dia yang kaya menjadi miskin, supaya saya yang miskin menjadi kaya. Amin. Kita akan membaca Yesaya 53 ayat yang kelima. 1, 2. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara, luar biasa. Saya mau tanya. Kalau kita percaya ayat ini, entah kita mati, atau seseorang dari keluarga kita meninggal, yang pada ayat yang kita percaya, Yesaya 53 ayat yang kelima. Saya mau tanya, saudara tetap percaya kepada dia atau berkurang kepercayaannya? Apa? Tetap percaya? Apakah Anda yakin? Yakin? Kalau yakin, katakan, dua tangan diangkat. Saya tetap percaya. Bila saya sakit, tidak sembuh, tetapi meninggal dunia, saya tetap percaya bahwa saya menerima prioritas, yaitu kesembuhan abadi. Abadi di sorga. Amin. Jadi bagaimana bisa saudara dan saya kurang percaya atau tidak percaya bila mana kita minta disembuhkan entah kita mati atau orang lain mati? Bagaimana kita tidak bisa percaya atau berkurang kepercayaan? Karena ketika seseorang meninggal di dalam Kristus, dia menerima kesembuhan sempurna di sorga. Katakan pada samping, jadi jangan takut
mati. Amin. Saudara jawabnya apa? Jawabnya apa? Ya moga-moga. Ya, nggak ada moga-moga. Saudara harus punya keyakinan. Karena saudara ini orang probabilitas 1. Saudara adalah orang ya dan amin. Tidak ada daerah abu-abu di antaranya. Tidak ada. Saudara adalah orang yang betul-betul telah dibayar dengan kekayaan Allah yang dahsyat. Sehingga saudara meninggal masuk sorga dan semasa di dunia diberkati, diperkaya. Ya. Saya ingin saudara memberi jabatan tangan seseorang, selamat ya. Satu orang lagi kasih selamat. Selamat ya. Karena kita diperkaya dan meninggal masuk mana? Ya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, nah sekarang dengan pendahuluan ini saya ingin masuk pada sumbernya ini tadi. 1 Petrus 1 ayat 19. Saudara ya, mari kita akan baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. 1, 2. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Ya saudara, melainkan dengan darah yang mahal. Kita dibayar oleh darah ini. Saudara, dalam bahasa Jawa kita akan baca sebentar ya. Mari kita akan baca. 1, 2. Nanging srono getih kang akeh ajine, yoiku rahe Gusti Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Getih kang akeh ajine. Ya, setiap kali perjamuan dalam doa sebelum saya mengajak Anda mengangkat ini cawan air anggur, saudara, saya selalu menyebut darah Tuhan Yesus Kristus, yaitu getih kang akeh ajine. Jadi kalau saudara tahu bahwa dia mempunyai darah yang penuh dengan kuasa, ajine itu adalah kesaktian, kehebatan, khasiat. Getih kang akeh ajine, yoiku rahe Gusti Yesus Kristus. Saudara, ini yang membayar prioritas kita. Katakan, ini yang membayar prioritas saya. Jadi para kekasih, jangan saudara kecil hati. Sejak saudara mendengar kata-kata firman ini, saudara pulang nanti atau besok atau kapan saudara menghadapi keadaan dan saudara nyadar kembali ada begitu banyak tunggakan masalah atau keuangan atau kesakitan yang ada pada hidup saudara. Saudara harus besar hati saudara dan saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan membayar prioritas saya. Saya tinggal menantikan saatnya saya menerima dari darah kang getih kang akeh ajine. Amin. Tinggal menunggu prioritas saudara. Saudara. Jadi saudara tidak boleh kecil hati, tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh ngomel, tidak boleh marah. Saudara harus bersyukur sebagai ganti itu semua yang tidak baik. Saudara bersyukur kepadanya. Saudara mendapatkan satu pembayaran dari getih kang akeh ajine. Haleluya. Para kekasih, apa saja ajine rai Gusti Yesus itu tadi? Yesaya 30 ayat yang ke-18. Para kekasih, mari saya ingin mengajak kita membacanya. 1, 2. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin.
Katakan, saya orang berbahagia. Karena saya hanya menantikan Dia. Karena saya ada pada kelompok prioritas. Dan Dia mengenali saya. Dia menjenguk saya. Dan Dia mengangkat saya. Dia menjadikan nyata semuanya melalui keajaibannya. Amin. Tahukah saudara bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menyatakan belas kasihannya, menunjukkan kasihnya kepada saudara dan kepada saya. Aneh ya. Katanya kita orang-orang di prioritas. Tapi kenapa Tuhan masih menunggu aku ya? Jawabannya adalah iya. Karena Anda dan saya tidak cepat datang kepadanya. Kita orang prioritas, tapi kita tidak datang dengan cepat. Kita masih banyak pikiran, kita masih banyak segala macam jalan-jalan kita yang menyeleweng. Dan kita tidak segera datang kepada Dia. Itu sebab prioritas tergantung kesadaran, kedekatan saya dengan Tuhan Yesus. Kedekatan saudara dengan Tuhan Yesus. Prioritas syaratnya cuma Anda ada di sana apa tidak. Walaupun saudara anggota prioritas, tapi apapun saudara harus hadir di sana. Saudara. Kenapa? Karena ini mengenai soal yang besar. Satu, keselamatan hidup saudara. Bagaimana seorang bisa diselamatkan kalau dia jauh dari Tuhan? Please rethink again. If you are far away and you are not before His presence always, then how your priority will be working for your benefits? It is impossible. It is none in your life. Even though you have already the membership of that priority. Saudara. Itu sebab saya ingin menegaskan kepada saudara. Tuhan menantikan saatnya. Mau nolong aja sama saya. Mau nolong aja Tuhan sama saya. Dia masih nunggu saya. Di mana nih si Timothy Roy ini? Nggak tahu, baru belayang dia, nggak tahu kemana. Apa maunya dia? Dia mau nolong saya pun dia masih nunggu saya. Kemana saya? Saudara. Kalau saudara mengetahui akan hal ini, saudara bisa mendeteksi kira-kira betapa sayang dan cintanya Tuhan kepada saya. Bisa aja dia bilang, Timothy Roy nggak ada di sini. Skip, ganti yang lain. Coret membershipnya, tidak usah prioritas. Habis saya, habis. Habis saudara, habis. Saya kasih tahu. Tetapi dia menantikan seorang yang belum bertobat. Seorang yang masih belayang kemana-mana. Dia menantikan seseorang yang tidak aware dan tidak nyadar. Dia masih menunggu. Juga pagi ini, dia masih memberi hidup dan nafas. Untuk supaya saya mengambil satu reaksi yang positif. Satu respons yang menyenangkan hatinya. Akhirnya dia lega. Oh, Timothy Roy sudah datang. Aku kasih sekarang. Kasihku yang aku ingin ekspresikan kepada, aku akan kasih sama dia. Bila pagi ini, atau pada saat di mana saudara mendengar khotbah saya ini, saudara bukan orang bertobat, saat ini juga, please, datang bertobat kepada Tuhan. Jangan biarkan menantimu lebih lama. Dia penuh dengan cinta kepadamu. He is waiting for your coming back to His home. Untuk kita pulang ke rumahnya. Dia menantikan kapan saudara lebih dekat dan akrab dengan Dia. Saya dan Anda menyadari kita orang prioritas. Saudara. Tetapi kita
Gak tahu di mana adanya. Tapi Tuhan tetap menunggu. Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Coba. Dia lebih dari orang tua kita. Dia lebih dari kekasih kita. Dia lebih dari separuh hidup kita. Dia lebih dari segala-galanya. Dia cuma menanti kapan kita dekat dengan Dia. Kenapa Dia menanti? Kenapa Dia kepengen saya dekat dengan Dia? Kenapa Dia kepengen saudara dekat dengan Dia? Why that He want you and I to become closer and closer, nearer and nearer to Him? It is because you and I don't know exactly when we will be died. Kapan kita akan dikasih mati oleh Tuhan? We don't know exactly. Kita nggak tahu kapan aku harus mati. Itu sebab Tuhan menanti-nantikan. Anugerah Tuhan besar buat kita. Ada sebuah lagu, Softly and Tenderly, Jesus is calling. Calling for you and I. See, at the portals, He is waiting for you and I. Softly and tenderly. Dengan lembut dan manis. Dia menantikan aku dan kalian. Dia menantikan di pintu gerbang sorga. Saudara, mari kita mulai memikirkan saat yang paling bersejarah dari seluruh sejarah bagus kita. Yaitu saat kita meninggal dunia dan pulang kembali masuk pintu gerbang kerajaan Allah. Saudara, Ibu Gembala, dia sudah melewati pintu gerbang di sana. Tuhan menantikan. Dia menerima mujizat terbesar dari seluruh riwayat hidup dia. Saudara, beliau dari sejak lahir mempunyai cacat, yaitu jantungnya bocor. Tapi saudara melihat selama berada di tengah-tengah kita, kelihatan pucat apa tidak? Tidak, segar kan? Bekerja keras. Saya menyebutnya sebagai Wonder Woman. Apa aja dia bisa. Dia selalu begitu gigih. Mendampingi saya. Saudara. Mujizat sudah terjadi seumur hidupnya. Saudara. 69. Pada usia 70 tahun. Ibu Gembala meninggal. Saudara bisa bayangkan 70 tahun. Dia hidup dengan mujizat. Coba. Dan saya masih minta mujizat lagi buat dia. Dan ratusan, lebih dari 2.000 orang minta mujizat buat dia. Tuhan bilang, stop. Aku mau kasih mujizat terbesar buat dia. Aku sudah kasih mujizat 70 tahun. Jantungnya bocor. Tetapi dia melayani aku dengan baik, dengan gigih, dengan kerja keras. Dari mulai melayani Tuhan sampai aku panggil pulang ke rumahnya di sorga. 70 tahun. Mujizat sudah terjadi pada dia. Dan saya memberitahu kepada saudara, mujizat yang terbesar yang Tuhan mau beri dalam hidup saudara dan dalam hidup saya adalah bila kita masuk dalam sorga. Bila sudah waktunya enggak usah minta mujizat lagi. Berserah kepadanya. Saya melihat orang-orang yang pucat pasi dan ketakutan. Anggukkan kepala ke samping. Kalau sudah waktunya Tuhan, jangan ketakutan. Amin. Kalau sudah waktunya Tuhan, jangan ketakutan. Wajah saudara harus berbinar-binar.
saudara akan melihat kendaraan tingkat tinggi akan menjemput saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, saya akan tutup di sini. Cara menikmati janji-janji Allah. Ada dua yang akan saya kemukakan. Tetapi secara garis besar yang pertama saya akan memberitahu kepada saudara. Menurut Roma pasal yang keempat ayat 20 dan 21. Adalah apa? Janji tidak bimbang. Katakan, saya berjanji. Kalau janji kan begini ya. Saudara, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, terima kasih Tuhan, walau saya belum menerima perjanjian Tuhan, tetapi saya tidak akan bimbang, karena saya percaya Tuhan mencintai saya. Itu saja. Amin. Haleluya. Saudara, Abraham dituliskan dalam Roma pasal yang keempat ayat 20 dan 21. Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ya, saudara, apakah tidak cukup ayat ini mengatakan tidak bimbang? Gak cukup. Dijelaskan karena ketidakpercayaan. Loh, bimbang itu kan sudah tidak percaya. Bukan. Bimbang karena ketidakpercayaan. Saudara mesti tahu bahwa Alkitab adalah ilmu eksakta menurut saya. Semuanya pasti. Oke. Nah, itu sebab bimbang karena ketidakpercayaan. Seringkali kita bimbang, saudara, tetapi kita percaya. Cuma karena kita manusia dan manusiawi, kita bisa bimbang dan ragu. Itu normal, itu manusiawi. Tetapi jangan sampai bimbang karena ketidakpercayaan. Karena saudara enggak terlalu percaya atau tidak percaya pada kuasa dan kemampuan ilahinya. Jangan sampai ini. Katakan, tidak akan saya demikian. Sampai mati. Kebimbangan saya akan segera saya putuskan untuk percaya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Adakah di antara kita saat ini yang setengah bimbang? Ya, beberapa masalah, beberapa persoalan, beberapa kontroversi dalam hati dan pikiran kita membuat kita menjadi bimbang dan ragu. Tuhan ingin pagi ini, saudara jangan bimbang karena ketidakpercayaan. Langsung begitu bimbang, dibuang dalam nama siapa? Dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Engkau harus bersih hati dan pikiranmu dari semua kebimbangan. Engkau harus membuat satu keputusan di mana iblis gak berani membisiki engkau. Gak berani mempengaruhi engkau untuk kedua kalinya. Engkau harus bikin iblis tidak berani mendekat dalam hidupmu. Kalau saudara mempunyai keteguhan sedemikian rupa, saya yakin pagi ini saudara pulang, ada prioritas bagi saudara dalam segala perkara. Angkat dua tangan saudara. Semua ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, diberkatilah saudara hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.